yang menanyakan bahwa penerima banpres dapat diwakilkan saat datang ke bank atau untuk aktivasi rekening atau harus datang sendiri. Seperti apa tuh Pak penjelasannya Pak? Harus datang sendiri khususnya untuk tanda tangan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu adalah benar-benar pelaku usaha mikro dan punya usahanya itu, kemudian dia tanda tangani langsung, tidak bisa diwakilkan. Nah, begitu. Oke, berarti pakai surat kuasa juga nggak bisa ya Pak? Berarti memang si pelaku usahanya harus datang sendiri begitu ya? Harus datang sendiri, ada poin yang datang sendiri. Nanti kalau setelah dapat, ya diberikan buku ataupun ATM, ya ATM boleh diambil oleh pacarnya, bapaknya, ibunya, asal dia bagi PIN-nya kan, begitu. Jadi untuk pertama itu harus datang untuk tanda tangan begitu. Oke, tapi memang sebaiknya jangan pacarnya ya Pak ya. Kalau bisa orang tuanya aja ya Pak ya. Oke, selanjutnya ini mungkin bisa dijawab untuk Pak Iwan ya Pak. Saya Angga dari Malang. Pak, kalau saya ingin mendapatkan pelatihan digital, semisal cara berjualan di Tokopedia, apakah ada Pak? Gitu. Oh mungkin ini bisa Pak Iwan ataupun Pak atau Pak Edi. Pak Iwan mungkin Pak Iwan Pak. Silakan Pak. Iya, kalau program pelatihan mungkin beberapa e-commerce pasti mengadakan ya, tapi kalau dari kantor kami memang tidak. Kita hanya beberapa kali bekerja sama juga dengan mereka, tapi itu sifatnya hanya sebagai trigger saja. Jadi kantor Menko terakhir juga bersama dengan Tokopedia, BPJPH melakukan program pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi UMKM. Tapi ini sifatnya bagaimana supaya agar diikuti oleh yang lainnya dan juga platform-platform e-commerce juga akan mengadakan pelatihan yang sama. Oke, untuk Pak Iwan nih ada pertanyaan lagi Pak Iwan dari Dendi di Banjarmasin. Halo Pak Dendi Banjarmasin. Ini menanyakan Pak Iwan, kesempatan mendapatkan akses yang sama bagi UKM di daerah, apakah besarannya sama dengan UKM di Jakarta atau di wilayah Jawa pada umumnya, di Kepulauan Jawa begitu? Saya rasa setiap UKM mempunyai kesempatan yang sama ya, baik di Jawa maupun luar Jawa, karena memang saat ini fokusnya kalau dia bentuknya mikro kecil, memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berperan aktif untuk mendaftarkan mereka, sehingga kalau mereka sudah terdaftar dan sudah jelas penerimanya, segala policy ataupun kebijakan ataupun insentif bisa tepat sasaran. Tapi kesempatannya adalah sama. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan atas jawabannya dan terima kasih untuk para penanya tadi yang sudah menanyakan melalui aplikasi Slido. Jika Anda ingin menanyakan hal-hal lain, silakan Anda bisa tinggal di-download aplikasi Slido dan menanyakan di aplikasi Slido dengan menyertakan nama, asal daerah, dan pertanyaan di program Rabu Produktif lainnya. Dan Pak Iwan dan Pak Edi nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber yang hadir untuk merangkum atau menggarisbawahi diskusi kita pada siang hari ini. Tetap bersama kami karena saat lagi informasi kita akan kembali. Jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih Bu? Kan masih COVID. Cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita sudah memasuki bagian akhir dari diskusi kita siang hari ini. Tapi sebelumnya saya meminta sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari ini adalah closing statement dari dua narasumber kita yang sudah hadir. Terlebih dahulu kita akan meminta closing statement dari Pak Edi Satria. Pak Edi Satria, silakan Pak Edi Satria. Mas Akbari, Pak Iwan, Bapak Ibu semua yang menonton acara ini dan para pendengar. Pertama tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas semua keinginan tahuan dan berbagi informasi antara kita dari Kementerian Koperasi, Kemenko Perekonomian dan Kominfo
yang tentu saja dalam hal ini, dalam hal BPOM sangat membantu mensosialisasikan secara nasional program-program BPOM ini. Bapak Ibu semua, BPOM ini masih kita buka sambil menunggu untuk tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan yang pada dasarnya berusaha memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat pelaku usaha mikro. Harapan kami jangan sampai tertipu oleh info-info yang tidak benar, dan selalu merujuk saja kepada kantor koperasi dan UMKM kita yang ada di daerah, terutama di kabupaten dan kota. Jadi usulan-usulan akan ada di sana. Mereka yang memproses pengusulan itu berdasarkan kebijakan masing-masing, karena ini kan sudah otonomi daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua harus mengisi data-data yang sesuai dengan informasi yang diminta tentang NIK, KTP, dan kalau ada juga KK, karena biasanya kita akan membatasi mungkin satu keluarga bisa sampai 3 rata-rata atau 2. Jadi tidak bisa sampai satu keluarga nanti mendominasi BPOM ini. Dan yang terakhir tentu saja Bapak Ibu semua selalu mencek website kita dan juga sosial media Kementerian Koperasi, serta bank yang memang nanti menghubungi Anda, dan segera kalau sudah tercatat sebagai penerima, segera saja cairkan dan manfaatkan untuk kebutuhan, keperluan usaha mikro di tempat Anda masing-masing. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan, Bapak Ibu semua. Harapan kami kita bisa mempercepat ini cair sebelum Lebaran, ya, sehingga bisa membantu paling tidak bergulirnya dana di masyarakat, sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi Satria, amin ya robbal alamin. Saya juga ikut berharap Pak penerima bantuan bisa segera menerima bantuannya sebelum Lebaran, karena memang ekonomi berjalan sangat cepat Pak, biasanya kalau menjelang Lebaran ya Pak ya. Pergolakan uang itu cepat sekali Pak kalau Lebaran. Dan memang tadi pesan dari Pak Edi adalah jangan terlalu sering percaya apabila Anda menerima pesan singkat ya dari sumber manapun. Selalu cek kebenarannya melalui website ataupun sosial media official dari Kemenkop UKM ya. Jangan lupa itu yang harus dilakukan. Jadi double check dan jangan langsung percaya agar Anda terhindar dari penipuan. Selanjutnya adalah saya ingin mendengarkan closing statement dari narasumber saya yang kedua, yaitu Pak Iwan Faidi. Silakan Pak Iwan. Ya,